Ah, lo sakit sih. Ini tuh di laptop yang harganya 9 juta. Nggak mungkin 40 jutaan ini laptop. Panitia atau jurinya nonton juga before-nya lo? Menariknya ini, Gimana? gini. Jadi Kita kasih solusi. Rifki, waduh. Bro, ini Rifki ini ngeditin YouTube Rewind 2020, YouTube Rewind 2021. yes. Iya kan? Iya. 2 tahun lo yang ngedit tuh. Iya. Jadi saya ngedit di bagian visual effects-nya. Lebih tepatnya Rewind Indonesia sih, bukan YouTube Rewind sih, sorry. Oh, kalau YouTube Rewind itu yang dunia ya? Iya, dan sekarang tuh udah nggak ada lagi karena kan komunitasnya udah gede banget kan. Ya. Oke. Kalau dulu kan masih kecil lah komunitasnya, YouTuber juga masih dikit, nggak kayak sekarang banyak banget ya. Soalnya kan ada lah sekarang orang punya subscriber 1 juta subscriber tapi kita nggak kenal siapa gitu. Nah iya banyak tuh, bener. Kalau dulu subscriber barang 100.000 kita juga bisa kenal gitu. Ya nggak. Makanya sekarang tuh YouTube itu udah nggak ada official buat Rewind. Kenapa? Karena udah banyak komunitasnya dan juga kayak buat apa juga gitu. Tapi YouTube dari Amerikanya, YouTube dari pusatnya gitu ya, dia kayak ngedelegasikan dan ngewajibin gitu gak sih bahwa? Enggak. Oh gitu. Udah nggak ada sih. Dari kapan ya? Kayak dari 2017 apa 2018 gitu. Lupa saya. Waktu Rewind Indonesia tahun kemarin juga sebenarnya udah nyoba ngajuin buat ke YouTube buat nge-sponsorin, tapi YouTube nggak bisa ngasih gitu karena memang udah nggak ada acaranya lagi. Rewind itu udah nggak ada acara lagi. Kalau lagi dari YouTube-nya asli, makanya sekarang nggak ada yang namanya YouTube Rewind tapi Rewind Indonesia gitu. Kenapa? Kan boleh juga kan kita bawain YouTube-nya aja, tulisannya YouTube Rewind Indonesia gitu. Tapi kan yang masuk itu nggak YouTube doang, tapi apa saja yang ngetren di Indonesia, entah itu dari TikTok, Instagram, YouTube, jadi semua itu bisa masuk. Oke. Apalagi sekarang lebih banyak ke TikTok kan daripada ke YouTube kan. Benar. Ya, jadi Rewind Indonesia. Selesai tewas juga ya. YouTube deg-degan juga ya, ngadepin TikTok ya ternyata ya. Iya. Dahsyat deh. Saya juga pribadi baru buka TikTok sih tahun ini. Iya, gue juga termasuk yang telat dan gue juga belum konten di TikTok. Tapi maksudnya dahsyat banget nih platform nih. Iya gak sih? Sampai kadang-kadang tuh kalau saya lagi TikTok kayak astagfirullah udah kelamaan dah. Kayak itu kan kayak bikin candu gitu. Iya, bikin candu makanya udah. Nah. Cuma gini, dengan duduknya lo di sini Ki, gue pengen ngegali ilmu lo gimana caranya bikin edit video sampai akhirnya lo dipercayain sama Chandra Liao kan? Iya. Ngedit visual effect dan lain sebagainya gitu kan? Gue pikir tuh yang ngedit semuanya timnya Chandra Liao. Iya, memang betul. Bang Chandra punya timnya ya. Ada Bani Adil, ada Derjeder gitu. Derjeder gue ngikutin juga tuh. Iya. Gokil juga tuh dia tuh. Iya. Yang di reaksi editor Indonesia kan? Iya, betul. Bertiga kan mereka kan? Iya, bertiga gitu. Tapi dia lebih ke bagian editing videonya yang cut to cut. Oke. Yang Bani Adil yang touch up gitu. Nah, saya di hire oleh Chandra Liao beserta teman saya. Ya Anako, mungkin ada di Idam Abdul gitu ya, untuk membuat visual effects-nya gitu. Kenapa? Karena memang lu adalah spesialisasi video editor di visual effect. Iya. Dan kebetulan memang tahun 2020 itu nama saya lagi naik gitu pas tahun 2020. Oh, lu ikutan ini nih challenge-nya Deddy Kobuzier tuh. Iya, betul. Iya kan? Yang before after nanti kita tonton videonya ya. Iya. Itu gimana sih waktu itu ceritanya? Nanti sebelum kita bahas gimana caranya bikin video tanpa musik juga lu bisa ya? Bisa. Pakai visual, pakai apa ya? Sound effect dan lain-lain ya. Iya, jadi tuh kadang males juga saya nyari musik. Jadi kadang-kadang saya mikir kayak pakai sound effect itu lebih seru gitu. Mantap. Ya kayak misal contoh film horor lah, anggaplah film horor itu kalau misalnya adegan mau serem kadang musiknya nggak ada, ya nggak? Iya. Lebih banyak sound effect atau ambience-nya karena dengan itu penonton juga nggak tahu ini arahnya mau kemana. Bener. Iya, makanya musik itu kadang-kadang jarang di film horor pas adegan yang Oke. Dan dengan adanya sound effect juga kita bisa membawakan pesan juga. Contoh kita lagi merem gini tapi kita dengar suara hujan, oh lagi hujan. Yes. Iya. Nggak ada tuh musik hujan tuh, nggak ada musik hujan, nggak ada. Iya emang nggak ada. Iya makanya. Emang nggak ada. Iya benar-benar. Iya. Jadi dengan sound effect itu kita bisa menyampaikan pesan juga. Kita bisa nonton video jelek, resolusi jelek, tapi kita nggak bisa kan dengar video tapi audionya jelek banget gitu. Iya. Video jelek forgiving, tapi kalau audio jelek itu nggak forgiving banget sih. Oke. Ya, makanya audio itu lebih utama ketimbang video kata orang-orang sih gitu. Tapi emang kenyataannya iya sih. Iya. Emang iya. Iya, kayak podcast aja kadang ya video aja jalan tapi saya dengerin audionya doang. Lah iya benar. Iya. Lah emang Deddy Kobuzier podcastnya ada musik yang nggak ada? Nggak ada. Karena kadang juga
ngeganggu juga kan kadang-kadang kan. Kita mau fokus ke suaranya juga. Gitu ketimbang ke musiknya. Ya, waktu challenge-nya itu gimana? Sebelum kita bahas mengenai teknik lo ya. Gue pengen gali lo habis-habisan sih sebenarnya sih. Lo harus bongkar semuanya sih kalau bisa sih, mudah-mudahan ya. Siap, mantap. Nah, waktu Deddy Kobuzer challenge apa sih maksudnya sampai akhirnya lo juga diajakin collab juga sama Anjas Maradita ya? Iya, betul. Gokil, dosen tuh dia tuh. Iya kan? Mantan dosen. Oh iya, mantan dosen ya. Sekarang jadi konten kreator ya. Iya. Dia kadang-kadang masih ngajar juga sih. Masih ngajar ya? Masih ngajar juga. Gimana awal mulanya? Jadi tuh sebenarnya saya lagi PKL. PKL kuliah gitu ya di salah studio di Bintaro ya. Followers lo belum di Instagram belum 24.000 ya? 5.000 apa berapa gitu. Masih dikit lah gitu. Terus tiba-tiba corona datang. Ibu saya, Ki, pulang Ki gitu. Soalnya saya itu kan studio visual effects. Studio visual effects itu kita itu biasanya nggak pulang seminggu gitu. Kenapa gitu? Karena kerjaannya banyak. Bentar, yang membedakan yang membedakan studio visual effect sama editing biasa beda tuh. Beda sih. Visual effects itu kayak misalnya kita mau masukin ledakan ke dalam video kita, atau misalnya ada green screen pengen diganti dong jadi kota-kota gede gitu, atau jadi hutan gitu. Nah itu kan butuh proses lah, kita bikin pohonnya dulu, kita atur lightingnya ya enggak. Itu yang makan waktu lama gitu. Bener. Jadi enggak ada yang namanya jam kerja di video post pro itu, nggak ada namanya jam kerja gitu. Ya penting kerjaan selesai. Tapi masalah deadline-nya kan mepet-mepet gitu. Jadi kita kadang nguli juga. Itulah kenapa waktu PKL tuh saya sampai seminggu nggak pulang-pulang. Dia tambah malas juga sih pulang sebenarnya, karena jauh juga. Jadi saya mendingan nginep gitu, tidur di sana. Dan software juga udah beda ya? Iya betul. Apa coba misalnya membedakan dengan visual effects sama cut to cut-nya gitu? Cutting-nya. Kalau visual effects sih, kalau misalnya dari 3D ya, dari 3D itu biasanya pakai Blender. Sekarang ya Blender tuh kan gratis, jadi semua orang bisa mencobanya. Jadi halal, gratis. Mantap. Jangan bajak-bajak, suruh bayar bajak lagi, bahaya tuh. Soalnya sekarang banyak kok solusi-solusinya yang lain selain pakai software yang bajakan. Ada Blender gratis, editing juga ada yang gratis kan, DaVinci Resolve. Kalau mau bayar juga nggak mahal-mahal banget gitu, nggak sampai puluhan juta gitu. Dan gratis pun yang DaVinci Resolve itu udah lebih daripada Premiere Pro gitu. Serius loh, itu Adobe kalah juga dia. Kalau menurut saya sih dari satu software itu dia udah ada compositing kayak After Effects, ada audio editing buat sama kayak Audition. Jadi satu software itu udah bisa semuanya tuh, DaVinci Resolve. Color grading juga oke. Dan itu gratis gitu. Ya. Wah, ini solusi nih buat teman-teman yang ngomong langsung editor yang biasa dipakai sama brand-brand besar nih. Coba kita lihat di Instagram. Lo mau ngomong apa? Padahal dulu tuh DaVinci Resolve itu harganya tuh bisa sampai ratusan juta sih. Loh, kok sekarang gratis? Ya karena sekarang buat supaya ngejar pasar juga mungkin ya. Ditambah kan semua orang sekarang bisa dibilang bisa ngedit ya. Iya nggak sih? Nggak usah jauh deh, nggak usah pada bajakan. Di smartphone kita ada CapCut, InShot. Iya, itu gratis. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kata nggak bisa buat pengen belajar video, karena semua udah bisa, smartphone bisa. Mantap, wadahnya banyak ya. Iya, ya kalau saya dulu ya, saya dulu ya susah lah ngedit video ya kan, di HP mana bisa. Ya kan zaman dulu ya di laptop juga nge-lag. Iya. Sekarang HP 2 juta udah bagus-bagus juga kan. Iya. Dulu 2 juta dapat apa sih? Jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk entar-entaran buat konten ya. Iya betul. Atau cari cuan di sini misalnya jadi video editor. Tapi kendalanya gara-gara ya Allah ini laptop gue kentang nih. Kan sekarang juga laptop murah-murah juga banyak ya. Yang dengan RAM tinggi sama VGA tinggi juga oke, banyak ya. Iya. Oke. Nih kita lihat di Instagramnya 24.000 dulu belum segede ini ya. Iya. Lihat di bawah-bawahnya ini iklan lu banyak banget. Apa nih iklan? Ini yang tengah iklan apa? Indosat. Iya. Yang mana? Ini? Iya, Indosat itu. Ini yang tengah nih. Itu Rewind. Ini Rewind Indonesia. Ya, Rewind Indonesia. Ini yang ini. Bawa lagi. Mobilnya apa nih? Mobil itu kalau mobil Toyota Avanza. Gokil. Avanza. Itu lo yang ngedit, yang akhirnya mungkin teman-teman nonton di TV saat ini. Saya nggak tahu deh, saya nggak nonton TV. Ya tapi kan artinya kan TVC itu buat ke TV kan. Iya betul. Iya kan mereka produksi atau advertising ada apa ya, agensinya ngontak lo untuk saya langsung. Bukan orang pertama saya. Tapi saya orang ketiga gitu. Jadi vendor udah ketiga. Ada studionya, terus studionya nge-hire saya gitu. Jadi bukan dari agensinya langsung. Oke. Iya, memang saya ada beberapa yang kerjaan saya dari agensinya langsung, tapi
Ada juga dari studionya. Dia agency kan juga pasti megang vendor-vendor dong. Iya, betul. Ketika dia keteter, ketika dia sadar SDM-nya nggak mumpuni, pasti kan lempar lagi. Iya. Iya kan? Tapi kan quotation tetap dari agensinya, cuan deh. Ini iklan apa nih? Oh, itu iklan Milky Milk apa sih? Nano Milky. Nano Milky. Itu anaknya Bena Kribo bukan sih? Kata. Mirip lagi. Oke, lanjut. Ada temen gue. Ada iklan Gomart, ada endorsan ini Acer. Gokil. Sonic, coba lihat Fire. YouTube lo. Coba lihat dong. Berapa subscribers? Subscriber saya berapa ya, lupa saya. Oh, 70.000. Oke, nice. Coba lihat lagi bahwa video-video yang tanpa musik ada nggak lo? Gue tantang coba. Ada lah. Wih. Coba yang mana? Ini ya. Iya. Udah lo siapin nih ya. Iya. Boleh. Ini tentang apa dulu? Ceritain lo. Ini tentang apa nih? Jadi ini sebenarnya dari lomba Deddy Kobuzer. Terus saya mikir gimana caranya supaya menang. Oke. Iya, gimana caranya supaya menang gitu. Ya udah, saya bikin video lombanya, tapi saya bikin video-video lagi yang lainnya yang masih berhubungan gitu. Untuk dengan harapan video yang sebelumnya ke bawah naik gara-gara video yang saya buat. Keren marketing lo. Oke. Iya, karena kan hari pertama videonya ini, hari kedua dijederin lagi, hari ketiga dijederin lagi video baru. Oke. Jadi supaya video saya tuh nggak kelelep gitu, tetap naik gitu. Oke, itu lomba apa nih si Deddy Kobuzer itu? Jadi lomba untuk dapetin laptop ROG Zephyrus SGX 502 waktu itu. Oh, dari situlah nama lo naik sampai ke Anjas, sampai juga dipanggil Chandra Liau untuk terlibat menjadi editor di Project Rewind Indonesia. Betul. Tahun 2020, Rewind 2020 sama Rewind 2021. Yes, betul. Oh iya, 21 yang terakhir kayaknya gaungnya nggak begitu naik ya, tapi ya saya juga menurut gue ya sebagai penonton ya. Saya juga sebagai yang ngedit juga sama. Jangankan gue, editornya juga begitu. Kenapa ya? Karena euforianya udah menurun ya. Entahlah, kayak something off aja sih ya. Karena orang udah sekarang tuh habitnya, behaviornya tuh begini nonton video, bukan lagi di komputer dan PC. Menurut gue, kayaknya ya. Maksudnya banyak sih masih yang nonton. Cuma menurut gue eranya tuh udah kayak, kalau dulu kan YouTube kan di handphone udah mulai begini, ya kan, landscape. Iya, masih landscape. Atau di laptop, atau di PC. Mau kentang apa enggak juga, yang penting internet kencang bisa nonton. Kalau sekarang nonton videonya begini, bro. Potret TikTok. Reels, TikTok, short. Eranya tuh kayak gitu. Gue nggak tahu. Rewind 2022 mungkin lo bikin yang kayak gini dong, bilang Chandra Liau dong. Bener kan? Tapi saya juga ikut juga kok TikTok Replay juga. TikTok Replay itu kayak Rewind Indonesia tapi buat di TikTok ada. Ada juga. Ada juga. Naik nggak tapi? Nggak tahu deh. Rame apa enggak saya nggak tahu. Oke, coba kita cek TikTok. Video bikinannya Rifki tanpa musik. Ternyata basicnya 3D ya? Iya, 3D. Sebelum dibedah nih pakai apa dulu nih? Pakai Blender. Blender aja udah. Pakai Blender. Gratis. Gokil. Bukannya buat ngejus ya? Ini Blender software ya? Iya, Blender software. Bukan Blender buat ngejus mangga gitu ya? Kalau orang awam pasti Blender. Tapi masuk akal Blender, karena Blender juga bisa buat video editing. Emang iya? Bisa. Kok gitu? Emang bisa, tapi ya nggak sebagus kayak Premiere Pro DaVinci Resolve, lag gitu. Tapi setidaknya bisa kan? Oh iya, bisa sih, bisa. Setidaknya bisa kan? Bisa. Maka namanya Blender, soalnya semuanya banyak. Oh, dicampur, di mix. Iya, bisa ngedit video, bikin visual effects, bisa bikin sculpting, bisa compositing, banyak semua di situ. Jadi sebenarnya dari Blender bisa bikin apa aja. Namanya Blender campuran. Namanya juga Blender ya. Iya. Oke. Coba full screen dong. Gue mau lihat lebih detail nih. Ini gak ada musik yang katanya, pakai sound effect ya. Nanti kita bedah abis ini before afternya ya. Iya, oke. Coba play. Wah. Jadi gokil. Badai ini ya ceritanya ya. Badai ya, gokil sih. Itu lu buatnya pakai apaan begitu doang tuh? Itu ribet tuh begitu doang gue tahu. Tuh. Itu gimana sih? Itu rumah beneran? Enggak dong. Enggak, itu CG. CG kan? Iya, CG. Diapain bro? Coba lihat before afternya. Kok bisa kayak gini jadinya? Sakit sih lo. Lo sakit sih. Ini tuh di laptop yang harganya 9 juta. Nggak mungkin 40 jutaan ini laptop. Masa? Laptop 9 juta. Pakai apaan ini VGA-nya dan RAM-nya? Lu ngerender berapa lama? Berapa ya? Itu sih saya pakainya kayak viewport gitu, jadi nggak terlalu lama sih, sekitar berapa ya, 20-30 menitan, 45 menit, I don't know, udah lupa banget. 24 jam kali Ki kayak gini Ki ngerendernya Ki, kalau laptop 9 juta. Enggak sih. Hah? Podcast aja berapa lama kita ngerender? Dan
1 jam? Ya 1 jam. Itu kan video. Ini kan video cuman 15 detik. Hah? Oh iya 15 detik berarti mungkin per frame-nya sekitar 30 detikan atau 15 detik gitu. Iya per frame-nya ya. Iya, itu sengaja saya cuma pakai sound effect doang supaya biar ngebangun ambience storm-nya itu lebih berasa. Yes. Gitu. Jadi enggak melulu dimusik-musikin tuh. Iya. Coba play lagi, gue penasaran, gue goyang-goyang nih. Coba play lagi dong Dan. Boleh dong full screen. Coba play lagi. Yang tadi tuh before-nya. Gue lagi mau coba fokus di before ya guys. Coba deh. Itu proses ngebangun rumah, ada pohon goyang-goyang, ada dynamic dari kain-kain. Gile. Ada juga kain-kainnya ada ROG-nya loh. Iya, supaya bisa menang. Tapi menang. Menang. Akhirnya lu memikat Asus ROG. Iya. Gokil. Itu kainnya diapain Ki? Bisa goyang. Jadi kalau misalnya di 3D simulation, di dunia 3D itu namanya ada simulation. Jadi ada namanya cloud simulation. Jadi mensimulasikan bagaimana cara cloud ini bekerja. Iya. Jadi kalau mau buat baju bisa. Oke. Gitu. Ada juga yang rigid body simulation, yang artinya itu kaku. Nah, kayak lampu yang goyang-goyang itu simulasi itu. Jadi itu bukan animasi frame by frame, tapi simulasi. Ini ada objek, kasih angin, dah. Oh, gitu. Tapi lu susun digantung di situ kan? Iya, digantung. Kita kasih tahu, ini objeknya ngegantung ya sama rantai. Ini rantainya, ini objeknya. Nanti tolong simulasiin kena angin. Kira-kira gitu. Oke. Bentar. Ini pakai template gak sih? Oh enggak dong. Langsung dibantah sama dia. Masa? Pakai template kali ini beli nih. Enggak dong. Di Adobe nih. Enggak. Dimasukin di plugin kayaknya nih. Enggak dong. Karena saya mikir ini kan saya mau menangin laptop 45 juta. Jadi saya effortnya harus 45 juta juga. Oke. Gue pikir banyak kayaknya template kayak gini nih. Oh enggak ya? Bedanya apa? Kan nemu juga gue kalau gue nyari template plugin formatnya apa sih kalau biasanya kalau Adobe Premiere itu dimasukin After Effects formatnya apa? Ada sih, ada. Iya kan? Ada. Format-format gitu kan atau glitch transition iya, kan ada format-formatnya tuh. Banyak yang gratisan tuh. Iya, 50 dapatnya transisinya yang ngepen ke kiri ke kanan, atas bawah itu kan ada semuanya. Iya. Ini kayaknya nih mungkin plugin juga lah. Kagak. Serius nih. Jadi ya dari rumah, pagar, lampu semua saya modeling sendiri. Ya. Berapa lama Bang ngerjaannya Ki? 3 hari. Hah? 3 hari? 3 hari apa 4 hari ya? Sekitar segitulah. Hey Anda yang ngedit podcast kasih solusi, yang ngedit alasan 1 hari 2 hari, Anda soalnya gimana ya? Saya infonya telat. Maksudnya? Jadi lomba ini udah diadakan selama 1 bulan. Saya taunya tuh H-4 apa H-3 gitu. Wah gokil. Jadi saya habis disuruh pulang sama ibu saya, Ki pulang, corona, kamu di rumah aja gitu. Oke. Ya udah saya pulang. Sebenarnya saya masih mau di sono karena saya kerja gitu, bukan kerja sih, PKL gitu. Di mana? Di Dalang Digital Studio. Di mana tuh? Di Bintaro. Itu video studio visual effects biasa untuk iklan-iklan ataupun film-film. Rumah lo di Bekasi? Bekasi. Bintaro Bekasi sedang juga sih, jauh juga sih. Jadi ya saya nginep di situ. Tapi suruh ibu saya pulang, ya udah dah saya pulang ya. Awalnya saya biar aja pulang. Tapi ya udahlah, ikutin lah ya orang tua ngomong. Orang tua ya. Terus namanya khawatir, ya udah saya pulang. Udah tuh ngapain ya? Iseng-iseng enggak tahu ya Deddy Kobuzer berita. Wah, menang laptop nih. Bisa lah. Padahal waktu cuma tinggal dikit lagi nih. Wah. Yang ikutin se-Indonesia loh, ingat loh. Iya dong. Se-Indonesia dong, ingat ya. Iya. Tapi pede aja, alah bisa. Oke. Bisa. Itu tuh abis lihat itu semalaman saya nggak bisa tidur, mikirin skripnya gimana. Skripnya gimana yang bagus, yang keren, yang sekiranya bakal menarik perhatian banyak orang gitu. Semalaman nggak bisa tidur sampai pagi buat bikin skrip. Besoknya langsung beli green screen. Beli green screen buat syuting. Hari pertama syuting, set udah jadi. Pas ngedit jelek videonya. Jadi nggak dipakai. Wah. Besoknya baru ulang syuting, baru kepake. Wah, parah. Iya, oke. Udah kepake, ngedit. H-1 ya, mati listrik. Bukan mati listrik sih. Rumah saya ada masalah dengan listrik pada saat hari itu. Jadi ada waktu setengah hari itu rumah mati listrik. Jadi nggak pakai listrik, mati lampu gitu. Iya, mati lampu gitu. Jadi ya ayah saya kebetulan maintenance, jadi paham soal listrik-listrikan gitu. Jadi akalin lah segala macam listriknya supaya saya bisa ngedit. Oke. Udah saya ngedit.
Dan ini tuh selesainya tuh hamin berapa jam doang dari waktu terakhir. Wah, mantap sih. Ya, berapa jamnya lagi tuh masih ngedit saya tuh, masih ngedit. Oke. Upload. Wah, bodo amat ya. Padahal hari itu saya masih ngeliat ada orang dari Perancis ikutan. Saya mikir ngapain sih orang dari Perancis ikutan? Taunya dari mana? Maksudnya dia punya studio di Perancis atau gimana Iya, gitu? taunya dari kalau dia Perancis. Mungkin dia orang Indonesia, tapi dia buat video juga soal itu. Oh, enggak, maksudnya lu ngecekin profilnya masing-masing. Iya, saya ngecekin yang ikut lomba dari siapa hashtag. aja. Iya, dari hashtag. Oke, IG kan postingnya kan? Di YouTube. Oh, YouTube hashtag maksudnya? YouTube kan dari hashtag. Oh iya. Iya. Yang 3, nah ini kan? Itu hashtag itu, iya. Oh, ini hashtagnya. Iya. Eve apa Eve? Eve itu render engine-nya, render engine di Blender. Oh, karena salah satu sponsor juga. Bukan. Jadi kalau misalnya apa ya istilahnya ya? Di Blender tuh ada 2 render engine. Jadi kalau misalnya kita mau render tuh ada pilihan mau yang realistis atau yang enggak. Oke. Gitu. Oke lah ya. Yang Eevee itu yang enggak realistis istilahnya. Oke, lanjut. Gitu. Abis itu lo cek ada banyak bikin JPR juga ya? Iya, aduh ada yang saya lihat tuh masih ada yang 100.000 dan 100.000. Gila, udah 100.000 yang nonton. Saya aja baru mau upload gitu. Kadang-kadang ngerasa aduh, masa ya bisa menang sih. Tapi saya pede. Karena saya yakin saya menang. Gak tahu, saya yakin aja. Optimis ya. Optimis banget. Karena saya merasa saya udah usaha banget maksimal mungkin gitu. Oke. Dan durasi video tayangnya cuma boleh dibatasin ya durasinya. Dibatasin, saya lupa apa enggak. Saya Dan lupa. lu kenapa tadi videonya bukan yang ini satu lagi? Bukan satunya lain. Tapi setipe dengan ini ya? Iya, setipe dengan ini. Lalu ya udah saya tetap pede aja gitu. Dan saya ngerasa yang lain-lain itu terlalu biasa sih videonya. Masih bukan sombong gimana gaya, ya? Bukan. Kayak gimana emang terlalu biasa? Ya? Menurut gua mungkin luar biasa kali. Kayak saya butuh video ini karena ini cuman kayak flat aja gitu. Kalau saya kayak ngasih tahu, wih ini saya buat video keren nih. Oke. Video keren biasa orang mikirnya gimana? Laptopnya bagus, ya enggak? Peralatannya bagus. Oke. Tapi saya kasih lihat di akhirannya, nih cuma gini doang kok. Green screen cuma segini doang, laptopnya gini doang, nggak ada setup yang keren. Oh iya, makanya ada yang before after yang di Instagram, coba dong Dan, lihat dong. Iya kan? Iya betul. Ada tuh yang di Instagram tuh yang video yang dinobatkan menang yang ini kan? Iya. Ini before afternya. Oke. Nah jadi orang mungkin lihatnya, wah ini dia di studio atau di mana ya? Nggak tahu di dalam rumah ada rumah saya berantakan kayak gini. Tapi yang lu kumpulin tuh yang bawahnya dulu kan? Iya. Apa langsung begini modelannya? Yang di bawahnya. Lo kirim yang di bawahnya, yang udah afternya kan? Iya afternya. Yang ini buat konten doang. Supaya video saya masih bisa naik gitu loh. Oke. Dijedar-jedarin video gitu. Dan si panitia atau jurinya nonton juga before-nya lo? Menariknya gini. Gimana? Jadi saya ditelepon sama orang Asus. Oke. Katanya saya juara 1. Oke. Juara 1. Dan juara 1 itu dipilih langsung sama Deddy Corbuzier. Gini menariknya. Orang Asus udah ngasih pilihan. Ini loh yang mau jadi juara 1, kira-kira siapa yang mau menang. Oke. Tapi kata Deddy Corbuzier, gue pilih sendiri, gue pilih yang ini. Jadi nominasinya itu di luar dari pilihannya Deddy Corbuzier? Bukan, jadi lu masuk nominasi gak? Enggak. Tapi Deddy Corbuzier milih sendiri. Kan ada tim Asus. Iya, tim Asus kan ngasih nominasi kan. Ngasih nominasi. Biasanya gitu kan. Nih 5 nih misalnya. 5 nih ya. A, B, C, D, Rifki gitu ya kan. Nah terus tapi di nominasi itu ada lo gak? Gak ada. Katanya sih gak ada sih. Tuh kan. Berarti kan luar biasa. Ini orang Asusnya yang ngomong ya? Iya. Bukan. Artinya berarti gini. Nih Deddy Corbuzier gitu kan. Orang Asus ngomong ke Deddy Corbuzier kan. Iya betul. Karena kan waktu itu yang diangkat bareng sama Deddy Corbuzier kan. Iya betul. Oke lah. Nih ada nominasinya nih. A, B, C, D, E. Anggaplah 5 orang. Iya betul. Tapi gak ada lo di situ. Gak ada. Oke, kata orang Asusnya. Nah, terus akhirnya Deddy Corbuzier ngelihat mungkin kok gak ada yang menarik ya. Kan gitu dong. Karena milih lo kan berarti kan kurang ada spesial di dalam video tersebut kan. Dia ngecek hashtag berarti. Entahlah, tapi yang orang Asus bilang juara 1 itu dipilih langsung sama Deddy Corbuzier. Oh, oke. Dipilih langsung. Nggak tahu prosesnya gimana, tapi dipilih langsung, tapi di luar dari nominasi dipilih sama tim Asus. Wah, keren. Orang udah Asus nih 5, siapa yang mau menang juara 1, tapi Deddy Corbuzier nggak milih kelima itu. Iya, karena menurut gue mungkin B aja nih. I don't know. Ya, oke lah. Saya nggak tahu. Masya Allah, dia merendahnya ajib. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oh, gue tebak ya. Lu sepupunya Deddy Corbuzier kali? Kagak, saya ketemu aja enggak. Kirain ada
Apa KKN kepanjangannya apa sih sampai lupa saya? Korupsi, kolusi, nepotisme lagi jangan-jangan lo. Enggak. Oh enggak. Ketemu aja enggak pernah. Oke. Lo juga enggak botak juga sih ya? Enggak. Enggak jaminan juga ya? Tapi dulu saya botak zaman SD. Ya iya dong, enggak jadi tolak ukur dong. Saya juga botak waktu bayi, terus saya begitu. Ya oke, akhirnya dia milih sendiri. Dan lo dapat berapa waktu itu? Cuma dapat laptop doang, cuman 45 juta cuman. Bos selepet juga nih. Saya bawa sampai sekarang. Buat kerja sampai sekarang. Coba lihat. Enggak gue bajak, cuma lihat doang laptopnya. Sampai tas-tasnya ya ROG. Laptop 45 juta pada zamannya. Zamannya. Sekarang lo pakai ini? Masih pakai sampai sekarang? Masih pakai sampai sekarang. Oh ini zaman yang ini Glacier Blue. Kalau nggak salah Chandra pernah dapat endorse juga deh. Kayaknya sih saya lupa. Iya nih yang ini nih Chandra Liao. Ada selotipan ujungnya lo Rifki. Iya ini lepas, nggak tahu kenapa tiba-tiba lepas. Asus gantiin dong. Coba oke, nice. Iya. Sekarang berapa kali pasarannya? Kagak tahu, nggak pernah ngecek. Lo pakai ini nih kemana-mana nih? Iya, berarti udah 2 tahun saya pakai ini. Nggak nge-lag? Ya gimana ya, demand makin tinggi otomatis makin nge-lag sih. Iyalah. Karena makin gede laptop pasti makin gede juga kerjaannya. Orang pada mikir-mikir, laptop saya cukup, laptopnya bagus, kerjaannya makin bagus juga. Wah lo. Iya kan? Iya tuh. Jadi demandnya makin tinggi juga. Iya. Saya mikir awal nih pas dapat laptop ini, wih gila, kenceng nih, enak nih kerja nih. Makin kesini, demandnya makin tinggi. Mau gini. Cupu-cupu juga akhirnya. Iya ujung-ujungnya ke situ. Karena nggak pernah ada cukupnya kan. Iya, tuntutan grafis makin tinggi. Betul. Iya dong. Lama-lama mungkin ya walaupun nggak ada yang bisa ngalahin VGA-nya Allah lah istilahnya, mata nih. Iya dong. Tapi saya serius sekarang masih mikir kayak gitu sih. Iya kan? Ya, keren banget ya. Keren banget ya Allah bikin. Luar biasa ya. Maksudnya grafis kan, kita ngomong grafis ya. Iya. Mau lu sedetail-detailnya iPhone berapa sekarang, kelihatannya udah kayak jernih, udah kayak real kan tuh kan. Tuh udah kayak real tuh. Tuh, ya kan? Tapi mata orang tuh udah gak ada yang bisa nyamain. Tapi kan mungkin terlepas dari itu, demand tadi yang dimaksud adalah tuntutan grafis makin tinggi tuh. Iya, kualitas pengen bagus lagi. Berarti ini akan down bro nanti bro ini bro. Udah down. Udah malah ya. Udah. Sekarang berarti apa lo saranin? Masih pakai ini saya. Enggak, sekarang lo suggest kira-kira lo pengennya apa kalau untuk laptop buat main visual effect? Sebenarnya sih apa aja bisa sih, tergantung. Lo lagi pengen apa? Saya. Untuk laptop sih kemungkinan saya nggak bakal pakai laptop lagi. Nanti nunggu saya bakal upgrade PC, tapi mungkin itu nanti nunggu ada VGA yang terbaru. Lo Mac apa Windows banget nih orientasinya? Windows dong. Windows. Kenapa kok ada dongnya? Emang Mac salah? Karena untuk sekarang Mac masih belum terlalu bagus untuk CG. Oh gitu. Iya. Gue pikir kalau misalnya video editing, saya yakinin Mac bagus banget. Kalau video editing, saya yakin Windows pun kalah. Yang dengan Windows apa? 100 juta pun bakal kalah sama. Serius. Oh gitu. Iya, kan ada banyak tesnya di YouTube. Iya. Tapi kalau untuk visual, efek masih Windows. Kenapa? Karena dia sistem requirement-nya bisa lebih gede gitu loh. Masa iya? Iya, ya bisa, masa VGA-nya bisa custom. Kan bisa ditambah nggak sih kalau Mac itu? Enggak ya? Enggak. Dan juga beberapa software juga masih belum support hardware-nya dari Apple. Iya, tapi kayaknya sih kedepannya bakal lebih gede lagi sih. Apalagi yang pas Apple ngenalin apa M1 Pro itu, yang chip terbaru yang bisa ngalahin Intel dan lain-lainnya. Saya yakin mungkin kedepannya berapa tahun ke depan mungkin bisa. CG bisa masuk ke situ sih. Tapi kalau sekarang belum ya? Masih belum sih. Sekarang versi lo rekomendasi apa nih? Apa aja sih? Kalau misalnya dari visual effects tergantung. Dari laptop harga 15 juta pun udah bisa. Di bawah 15? Di bawah 15 ya agak sedikit batuk-batuk lah. Kasih OBH kombi aja itu juga sembuh. Iya. Ya pasti kalau misalnya laptopnya cupu, kerjaannya juga secukupnya aja. Iya kan. Iya, kehambat. Gak bakal ini sih. Terbatas. Terus lo lagi pengenin apa? Kalaupun harus upgrade PC pakai apa? Gue pengen tahu spek lo. Kan buat solusi juga buat teman-teman. Oh iya. Iya. Betul, kan banyak juga mungkin konten kreator atau editor visual effect juga lagi nonton kan? Oke. Sebelum itu mungkin saya kasih sistem ini ya, kasih tahu dulu lah. Ini speknya apa kali ya? Boleh. Ini nggak ada endorse nih ya? Nggak ada endorse nih. Tapi gue nggak tahu kalau abis ini videonya tiba-tiba Asus ngeliat, tolonglah bayar lah. Iya. Jadi supaya mereka tahu sejak 2 tahun ini saya pakai apa. Ujung-ujungnya brand ambassador dia masuk kayak Chandra Liao ya. Ya 2 tahun ini saya pakai laptop Asus ini. Dia pakai
Intel generasi 9 i7 RTX 2070, RAM-nya 32 GB. Oke, bentar, pelan-pelan. Berarti i7 deh. i7. i5 nggak ngejar. i5 bisa kok. Bisa juga. Ini yang prosesornya. Lomba saya itu i5. i5. Oh, nice. Iya. Oke. Terus tadi VGA-nya apa? RTX 2070. RTX 2070. Oke, 2070. Keren pada zamannya. Iya benar. Baru mau ngomong. Sekarang kayaknya udah lewat itu. Udah lewat, sekarang udah 30-an. Iya. Iya kan. Terus RAM-nya 32. 32. Satu slot, 2 slot. 2 slot. 2 slot ya? Iya, tapi saya belum nambah lagi. Jadi bisa di-upgrade. Hah? Itu internalnya 32. Oh, bukan slotnya kan ditambah kan? Iya, belum. Itu asli udah 32 aslinya. Asli 32 berapa? 16? Gak tahu saya. Kayaknya 32 itu satu slot deh. Oh. Soalnya masih bisa di-upgrade lagi katanya. Oke. Oh, di upgrade-nya bukan yang ngeganti tapi nambah slot kali. Nambah. Jadi 64 mungkin 64 mungkin bisa lebih tinggi lagi. Tapi sejauh ini cukup sih. Cukup ya? Cukup ya. Ya kayak saya ngedit iklan mobil tuh udah batuk-batuk sih laptop ini. Parah sih Toyota tadi. Iya, Toyota. Apalagi saya masuk ke coba yang ini kan. Iya. Play. Ini mobil siapa lagi nih? Iya, itu Toyota. Enggak, maksudnya dari mobil dari kok udah ada platnya. Avanza. Biasanya ada Toyotanya di platnya biasanya. Enggak. Itu garasinya tuh CGI. Gokil sih, Bro. Nah, ini mobilnya CGI, di sini mobilnya CGI, ini mobilnya CGI, garasinya CGI. Ini mobilnya asli. Wah, gokil. Sama yang keren itu saya masuk ke bagian shot akhir. Mana ini? Shot akhir itu kan shot yang gimana ya istilahnya ya? Ini bukan CGI dong yang tadi yang CGI, ini CGI, ini saya yang buat nih. Banyak yang CGI. Semua mobil di bagian luar tuh CGI. Soalnya kan biar orang nggak tahu kan. Oh, nggak tahu kalau ini di daerah mana? Bukan, kalau nggak tahu kalau itu mobilnya kan spoiler nanti. Oh. Namanya iklan jangan sampai tahu nih. Iya. Gitu. Jadi rahasia lah. Iya, paham. Gitu. Oke. Ini batuk-batuk pakai begini nih lu ngedit nih. Batuk-batuk. Udah kayak gitu. Berapa lama? Ini tuh ada kali sebulan. Apalagi lu timeline lu pasti banyak banget nih. Wah, iya. Kan? Alhamdulillah banyak. Puyeng kadang. Iya. Kerjaan banyak puyeng, nggak kerja puyeng juga. Semuanya dong. Sebelum lo bahas mengenai teknis, sebelum bahas mengenai berapa penghasilan lo apa segala macam. Wow. Memotivasi teman-teman semua. Gue pengen tahu sebenarnya gimana sih untuk teman-teman apa ya? Tadi belum kebahas lagi lu kuliahnya apa. Saking serunya ngomongin Rewind Indonesia, ngomongin Asus, ngomongin lu menang kompetisi Deddy Corbuzier 45 juta. Belum kebahas. Teman-teman pengen tahu dong, jangan-jangan ini ntar di sini tuh apa ya mindsetnya tuh jelas lo lulusan memang jurusan Amerika kali. Lulusan ketawa dia. Lulusan video editing di mana kali, sound engineering di mana kali, UPH kali, misalnya gitu. Lu di mana kampus? Amerika. Enggak. Saya kuliah ilmu komunikasi massa broadcasting. Jadi bukan soal CG, bukan 3D. Masa? Saya juga SMA bukan SMK. SMA IPA. Masa? Iya. Lu SMA di mana? SMA Bekasi, SMA 15 Bekasi. Oh, anak-anak 15 nih, panggilannya apa? Apa ya? Kagak tahu. Saya juga bukan orang-orang yang bukan orang ternama sih, maksudnya bukan orang-orang yang sering muncul di sekolah atau gimana. Low profile banget sih. Oke. Low profile ngomong ya. Gue low profile lo gitu. Iya, maksudnya enggak ya. Iya, pokoknya lo enggak muncul kan. Iya, enggak muncul. Enggak eksis gitu kan. Gitu. Saya sekolah di SMA itu ranking kedua di bawah. Jadi kalau misalnya peserta 3 siswa 36 ya 34 ya berarti ya. Oke. Ya, jadi ya bisa bilang bukan orang pintar sih. Iya, sama gue banget tuh. Oh, iya. Gue mungkin satu di bawah. Kalau lu 34, gue 35-nya. Kalau orangnya 36. Nah, terus lu angkatan berapa? 2000 berapa? 17 atau 2016 ya? Lulusnya? Iya, saya kelahiran 99. Emang saya kelihatan kayak tahun berapa? Enggak begitu, maksudnya kok saya hadapin kan di lingkungan kantor, ketemu elu. Kayak berasa gue tuh tua loh, padahal iya. Iya. Lu sama 99. Lahir lulus SMA 2017. Kayaknya 2017 baru kemarin dong 2017. Iya gak sih? Soalnya saya kuliah lah mana gue bapak lo. Saya kan gak ngikutin tahun. Tapi yang saya ingat saya kuliah itu 2017. Ya udah iya lah. Lo nganggur nggak? Enggak nganggur. Langsung nyambung kan? Iya langsung nyambung. Ya udah 2017 berarti 2017 ya.
lulusnya. Oh iya. 2017. Berarti kita cuma beda setahun. Belasan nih. 10 tahun kita beda. Oh. Gue 89. Lo 99 kan? Iya. Gue lulus SMA 2007, gue masuk London School 2007. Kita cuma beda 10 tahun. Iya. Aldan tahun berapa? 98. Dia 99. Muda aja lo semua di sini. Oke, lanjut. Habis itu lu gimana cara belajarnya? Ya karena saya mikir saya orang yang bodoh. Siapa yang mau kerja sama saya? Mantap nih, mindsetnya pinter nih. Kelahiran 99 punya pikiran seperti ini. Saya serius SMA mikir gitu. Anda yang mungkin siang malam nggak pernah berpikir bahwa Anda itu bodoh, bahkan lebih parahnya merasa pintar, Anda goler-goleran aja di kasur. Hey, berubah. Iya nggak? Iya. Dia dong merasa bodoh, makanya saya mau jadi orang pintar. Gitu, karena saya merasa udahlah. Orang tua mikir udah Ki coba kuliah negeri gitu, nggak bisa Bu, nggak bisa dipaksain. Ini otak bener-bener nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Saya nggak mau maksain otak saya gitu. Jadi yaudah kuliah di sini. Mahal sih, mahal. Terus? Itu kalau total ada 90 juta kali. Di mana lu kampus? Ada di Indosiar, Advi namanya. Oh, Advi tahu gue. Iya. Seangkatan gue namanya Bintar Sela Prawira. Enggak tahu ya. Jauh ya. Ya makasih loh. Jauh memang. Ada. Dia di Indosiar tuh kerjanya. Iya di Dan Mogot kan, punyanya Indosiar tuh. Ya kuliah mahal, jadi saya nggak mau ngecewain orang tua kan. Itu pilihan saya, jadi saya harus tanggung jawab sama pilihan itu, dan supaya orang tua tahu kalau pilihan saya itu pilihan yang tepat. Oke. Jadi ya udah saya jalanin kuliah, dan kuliah gampang banget. Wah, Anda ngomong-ngomong gampang banget terkeciduk sama Bareskrim. Kemarin ada yang bilang, wah mobil 9 miliar murah banget, keciduk. Tapi serius, SMA saya stres, susah banget. Hah? Susah banget SMA. Gampangnya gimana bro? Kan ngurusin komunikasi massa, maskom. Gimana ya? Mungkin karena memang itu pilihan saya, jadi saya enjoy kali ya. Kayak orang atau kayak teman-teman mungkin nggak tahu kenapa ya. Teman kuliah saya tuh, aduh gila, stres ini gimana dong, ini gimana dong. Ini doang, ini gampang ya. Soalnya saya ngerasa SMA tuh susah banget, sumpah. Jangan-jangan lu alien bro. Jangan-jangan lu orang yang apa dan yang bisa melihat menerawang ke depan, yang kata orang-orang yang ternyata mungkin banyak kesirikan di dalam itu apa Indihome. Enggak lah, apa Indigo apa sih itu? Yang rawang-rawang begini apa lah tuh tahu. Indihome mah enggak, Indigo yang gitu-gitu. Bukan juga. Bukan lah, emang gimana caranya? Oke, terus. Iya, jadi ya udah saya kuliah di situ, dan kuliah pun saya bisa bilang kupu-kupu lah. Apaan tuh? Kuliah pulang. Tapi bukan kuliah pulang dalam artian pulang, tapi kerja gitu. Jadi kuliah cabut ngerjain project. Iya. Ada uniknya lagi. Apa tuh? Waktu pas SMA kan ada namanya perpisahan. Perpisahan itu kan pergi-pergi biasa. Pergi ke Malang. Nah, pasnya kan pakai travel organizer. Iya kan? Travel organizer sebelum perpisahan itu dia kayak ngepresentasin, nanti kita kayak gini loh, dikasih video. Saya ngeliat video itu, jelek banget videonya. Wah, iya tahu gue. Kayak gitu-gitu biasanya caur banget deh. Iya. Biasanya video dari PowerPoint tuh biasanya dipindahin ke situ, yang transisinya. Iya, kurang lebih gitu. Yang pecah-pecah, yang pala orang, muka orang bisa jadi pecah terus nyatu lagi. Iya. Kan? Selesai perpisahan, selesai perpisahan, saya chat IG-nya travel organizer itu. Namanya apa? Kayak jangan deh. Gue nggak bisa gue pancing karena lo bilang videonya jelek. Iya. Tapi saya sekarang masih kerja sama juga sama dia. Oh, berarti jangan. Ntar lo project lo di stop. Iya. Terus? Nah, jadi saya bilang, Bang, videonya jelek, mau saya editin nggak? Wah. Dari situ. Jadi pas saya kuliah, saya nyambi kerja jadi travel organizer. Seminggu saya pernah tuh saya dalam sebulan 4 kali ke Jogja. Ngapain? Kerja. Kan travel organizer. Oh iya. Jadi bawa anak SMK, anak SMP ke Jogja gitu. Jadi sebagai apa? Dokumentasi. Oke. Dokumentasi. Jadi kan saya namanya broadcasting pasti ada tugas fotografi kan.
tugas fotografi, foto landscape, saya foto Borobudur. Iya. Foto Gunung Merapi gitu. Oke. Lalu? Kok kamu bisa foto gitu? Ya gimana bisa kerjaan saya kayak gitu. Jadi kan kuliah tuh Senin sampai Kamis. Oh, bingung ya. Jadi Jumat jalan-jalan mulu nih kata anak kampus kan? Kata orang kampusnya. Ya Jumat Sabtu Minggu itu saya di Jogja. Kerja gitu. Kerja tuh. Jadi orang-orang healing ngeluarin duit, saya healing dapat duit. Wah. Dan memang saya orang gitu sih. Saya nggak mau keluar rumah kalau saya nggak ngasilin duit. Ini mantep loh. Kayak sekarang ini nih. Ini tuh saya disambi sama ngajar. Ngajar Jadi apa? sebelum saya kesini tuh saya ngajar dulu. Tadi lu ngajar dulu sebelum ke studio gua? Iya, karena saya mikirnya jangan sia-sia saya keluar rumah gitu. Mantep. Anda pola pikirnya dibalik. Coba yang lagi nonton nih mungkin. Nah kalau misalnya mau jalan sama temen di Jakarta, ya udah nanti ya. Kalau nunggu ada jadwal kerjaan di Jakarta gitu. Karena nggak mau rugi aja sih. Iya bener-bener. Minimal kalau nggak balik modal, ya at least saya bisa ngasilin duit lah pas saya pergi gitu. Jadi lo punya mindset lo keluar tapi nggak mau kalau nggak ngasilin duit. Iya. Banyak orang-orang tuh keluar tapi malah ngabisin duit. Kecuali sama keluarga. Iya. Kan keluar ngabisin duit terus bingung gimana cara nyarinya lagi. Iya. Ya kan itu jadi masalah tuh. Itu kalau sendiri ya. Tapi kalau sama keluarga ya udah keluar ngabisin duit nggak apa-apa gitu kan. Oke. Lanjut. Abis itu kok bisa-bisanya sekarang tiba-tiba menguasain ilmu visual effect? Karena saya pengen aja, karena tadi nggak mungkin ada orang pengen nge-hire saya. Kok gitu? Iyalah. Maksudnya saya orang bodoh, yang ini nggak bisa, IPA nggak bisa, nilai jelek-jelek. Siapa sih mau nge-hire saya? Oke. Kuliah mana mungkin dapat nilai segitu? Oke. Apalagi mandiri nggak bakal bisa. Soalnya gimana sih fisika? Saya nggak ngerti gitu. Jadi saya mutusin saya harus fokus di bidang ini supaya daripada saya nyari kerja, mendingan orang yang nyari saya. Mantap. Dan memang kenyataannya alhamdulillah memang kayak gitu. Iya. Tapi memang proses sih lumayan panjang. Jadi ya gimana cara saya saya punya karya, saya coba upload ke Instagram. Ya itu dulu kan Instagram belum terlalu terkenal kan ya. Saya upload Instagram, ya dari situ kan orang-orang kenal. Oh gila karyanya, oke nih, bolehlah gue kerja sama dia gitu. Kan dari situ kan. Jadi terus bisa dibilang nyari kerja secara tidak langsung. Iya. Iya kan portofolio sama behind the scene yang memang cara proses pembuatannya itu kan akan menjadi value tersendiri dalam personal branding tersebut kan. Iya, betul. Sehingga kan orang lihat bahwa oh ini makanya gunanya personal branding adalah gimana caranya orang-orang begitu tahu lo tuh konten edukatif apa sih, ini betul, apa sih apa segala macam sehingga mereka yang ngejar lo, duit yang ngejar lo gitu kan. Iya. Soalnya sih rada susah juga sih kalau misalnya cuma ngandelin kuliah doang. Iya enggak sih? Ilmu dari kuliah maksudnya. Iya. Ya tanpa mengurangi rasa hormat buat para kampus-kampus ya. Iya. Tapi memang sejatinya di luaran sana tuh liar banget loh ilmu-ilmu loh. Iya betul. Masya Allah gitu. Oke. Nah sampai akhirnya lu bisa buka jasa kan, berarti kan hitungannya. Iya betul. Atau lu punya agensi sendiri? Oh enggak sih, saya masih kayak freelance gitu. Cocok lo mah jadi mitra kasih solusi. Nanti ini tuh bakal ada aplikasi bro. Oh ya saya lihat tadi ada aplikasi, launching aplikasi di situ. Jadi ada aplikasi yang memang isinya tuh ordernya jasa. Oh gitu. Iya, jadi pengusaha muslim yang mau nyari jasa video editor, video visual effect, jasa logo, apapun yang kebutuhannya kreatif freelancer. Fiverr tapi versi ini. Iya. Fiverr Indonesia, bahkan Fiverr versi mungkin market muslim. Oh bagus tuh, bangun peradaban muslim. Weh. Iya bro, isinya kayak gitu nantinya. Iya oke. Iya kayak gitu. Nah makanya kita lagi launching insya Allah akhir bulan atau mungkin bulan depan paling telat gitu. Oh iya. Mudah-mudahan nih. Nah makanya lu bisa lancar. Nah lu bisa masuk di situ ntar tuh bro. Oke. Iya tapi banyak juga kan saingan-saingan lu. Oh iya, ngomongin itu anak sekarang pinter-pinter. Iya, oke. Ya saya ngeliat kayak tag Instagram, saya ngeliat ada orang di bawah saya karyanya udah bagus-bagus. Di bawah tuh segi apa nih? Skill apa umur? Umur. Jadi saya, contohnya? Ini anak masih SMA udah bisa gini aja. Saya dulu SMA mana belum bisa. Oke. Soalnya kan berkembangnya informasi, berkembangnya internet makin cepat. Semua itu bisa diakses gitu. Jadi nggak ada kata nggak bisa sebenarnya, sumpah. Iya. Jadi ya gimana ya? Harusnya pada bisa semua sih sekarang. Harusnya ya. Berarti pilihannya mau apa nggak mau ya? Nice. Soalnya sampai sekarang ada yang bilang nggak bisa, gue nggak ngerti, gue enggak. Lu nggak mau bukan nggak bisa. Memang sih ada beberapa orang yang memang bisa belajar sendiri lewat tutorial YouTube. Ada juga yang beberapa harus diarahin lewat mentor langsung. Ikutan kelas gitu misalnya. Iya, gitu. Lo yang mana?
Saya tipe orang yang belajar dari YouTube otodidak gitu, bukan orang ketemu mentor, bang ini ajarin dong. Saya kayak belum pernah. Dari YouTube doang udah bisa kayak begitu, bro. Gitu. Saya juga ada sih kelas online gitu. Jadi coba deh saya mau beli kelas online supaya saya lebih fokus lagi gitu belajar. Siapa yang ngajar? Kelas online. Jadi ya ada orang buat video, terus saya tonton videonya. Oh iya, maksudnya mentornya siapa? Ada orang luar negeri. Oh luar negeri. Kalau Indonesia menurut lo adalah saingan lo siapa? Secara lo apa sih, lo fokusnya ke visual effect ya? Iya. Siapa kira-kira? Saingan banyak pasti ya, gimana dong? Kira-kira yang mungkin lo takutin untuk segi kompetitor? Kompetitor banyak sih, gimana? Chandra Liao. Bukan itu mau kompetisi saya, dia mah memang beda level. Enggak serius. Iya. Chandra Liao tuh visual effect apa ya di tingkat semua dia? Dia apa ya? Filmmaker, sinematografi. Oke. Ya? Dia kan kuliah film juga kayaknya ya. Iya di UMN ya. Iya. Iya kan, Universitas Multimedia Nusantara. Saya lupa, sorry. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau salah mohon maaf. Enggak, teman gue di situ banyak juga. Iya. Di BSD itu. Oke, lanjut terus abis itu sekarang tiba-tiba lu punya ini belajar dari YouTube semua. Dari YouTube semua. Dan saya juga merasa bahwa belajar 3D itu susah, di Blender itu banyak tutorialnya, kadang bikin orang bingung kan. Jadi saya kerjasama sama Purwalenta buat bikin kelas online. Itu apa tuh? Jadi saya bikin video dan isinya itu tentang pembelajaran bagaimana cara membuat visual effects. Oh mantap. Jadi kelas online gitu. Iya kelas online. Iya. Purwalenta apa tadi? Purwalenta. Purwalenta itu platform. LMS web edutech gitu. Iya betul. Ya baru ya udah hampir 1 tahun sih, udah hampir 1 tahun. Nah, harga kelasnya cuma 250.000 doang. Oh oke. Oh baik, langsung jualan Anda ya. Baru saya mau pancing-pancing tapi nggak apa-apa, lo udah ngomong duluan. 250.000 udah dapat apa aja bro? 250.000 itu udah dapat dari zero to hero banget. Yang bener. Kayak gue nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih bisa. Iya, dari pengenalan apa itu visual effects, Gokil. sampai dengan rendering, sampai dengan compositing, match lighting segala macam, gimana cara supaya realistis. Berapa jam itu? 7 jam lebih. Langsung nontonin video itu? Ada 4 bagian. Jadi udah direkam kan? Udah direkam. Terus apa aja? Ya, jadi saya bikin 4 bagian gitu. Bagian pertama kayak pengenalan visual effects dulu, bagian kedua pengenalan softwarenya gitu. Bagian ketiga mulai bikin modeling, bagian keempat lighting sama visual effects-nya. Kayak gimana cara kita bisa masukin objek 3D ke video gitu, supaya nyatu gitu. Itu dikasih tahu juga tuh. Dikasih tahu. Bisa jadi bikin kayak gitu-gitu yang tadi lo bilang. Iya, betul. 250.000. Bulan depan harga naik. Dia selling Fanny Rose. Iya. Minum dulu ya bentar ya. Minum dulu ya. Oke juga tuh. Udah berapa tuh siswanya bro? Dari situ bro. Berarti ini melahirkan 200 lebih. Gue punya ide guys. Coba deh lo belajar di sini visual effect dan lain sebagainya di aplikasi gue. Ini insya Allah kan kita lagi develop. Oh iya. Tinggal launching aja. Tinggal launching. Kita lagi fokus group discussion, lagi FGD. Oke. Nah ini kayak gini nih. Coba. Tuh masih develop. Ini kita test flight ya. Tuh ini kayak gini. Nih set. Ini UI UX ya. Oh. Iya oke. Ya, jadi ini nanti di sini. Oh iya ada jasa-jasa itu ya. Jasa-jasanya. Oh iya. Kasih logo, kasih video, kasih foto, kasih desain, kasih video nanti di sini. Nah, misalnya lo mana nih? Produk fotografi, videografi dan lain-lain. Nanti gue tambahin tuh di situ tuh video, ntar bisa aja juga antara visual effect. Tinggal tambahin lagi, ntar gue tinggal bilang orang IT gue. Misalnya ini, pilih yang ini. Tuh, tinggal masukin keranjang, apa chat dulu. Si lu nih termuncul nama lu nih, Rifki gitu. Ini kan Aldan Ernest. Oh iya. Dia nih. Nanti langsung pesen. Tuh. Oh iya. Udah develop. Gimana menurut lo UI UX ya? Bagus. Serius? Bagus. Tuh, dia ini orang visual yang ngomong nih. Lu jangan lihat dulu, ntar lu tungguin aja. Mau gua kasih contekan dikit. Nih ya, gua kasih contekan dikit ke lu ya. Dah. Wah, menarik. Kan udah gua kasih tipis, gua bilang dikit. Boleh deh, dikit lagi deh. Slow motion ya. Slow motion. Yang nomor berapa tuh yang paling lambat tuh? Ya kayak gitu bro, gimana tuh bro? Tuh. Ya oke sih. Serius ya, nanti kita lagi kasih solusi tuh ke situ ntar arahnya. Sekarang kita lagi bangun podcast, ngundang-undangin dulu sosok inspiratif yang bisa di bidang tersebut gitu kan. Udah, nanti tuh projectnya tuh ada menunggu konfirmasi, direvisi dalam proses kayak di Shopee. Oh iya. Tuh ya kan disetujui sampai akhirnya tuh video lu tuh bisa ambil. Oh iya. Di situ ntar hasil dari Rifki kan, Rifki Art Studio ada di sini. Soalnya
Jujur aja sih, Gitu. ada beberapa teman saya tuh memang ada ngedit video, tapi dia juga ngedit videonya tuh memang secara Islam gitu. Jadi istilahnya nggak mau ngambil sesuatu yang kayak misalnya iklan rokok, iklan apa gitu. Ada. Tepat. Mereka terus suruh masuk sini. Iya, lo masuk juga nggak masalah. Ini buat semuanya, bro. Buat semuanya gitu. Nah, maksudnya tinggal dijalanin aja ntar tuh apanya lo bisa pasang harga sendiri di situ. Marketplace. Iya, Marketplace khusus jasa. Jadi banyak orang-orang yang memang membutuhkan jasa kayak lo gini tapi nggak tahu tempatnya di mana kan? Nggak tahu lo ada di mana kan? Nah, nggak tahu lo berada di titik apa, di kota apa, susah nyarinya kan? Nyari di Google mungkin takut penipuan apa segala macam. Nah, makanya di sini nanti teman-teman tinggal gabung tuh, tinggal tungguin aja. Nah, itu jasa semuanya, kayak gitu bro. Nah, caranya gimana? Tingkatin skill lo, belajar di Purwalenta. Lo tingkatin, lo kuatin belajar di sini, bener gak? Iya, 200 orang loh. Paling banyak di Purwalenta. Tuh. Abis itu langsung udah jadi visual effect udah oke banget. Apa itu visual effect? Udah kuat, lo tinggal daftar di aplikasi Kasih Solusi, udah tinggal nunggu orderan. Demand-nya kita yang cariin. Kita bakar buat YouTube ads, kita bakar buat Instagram ads. Demand-nya naik kan, set. Datang semua ke sini. Hati-hatian lu terus sangat kuning lo, terima orderan banyak insyaallah. Kayak gitu-gitulah. Lo ada di Fiverr juga? Oh, enggak. Saya sih enggak pernah kayak gitu. Paling dari Instagram doang. Instagram ya? Iya, Boleh. Kedepannya lagi bikin apa nih Ki sekarang selain kelas itu? Jalanin iklan buat iklan Ramadan. Kira-kira apa ayo? Serius? Yang setiap di bulan Ramadan. Iklan tuh cuman ada di bulan Ramadan doang. Marjan. Gue tebak langsung lo. Marjan yang merah apa yang hijau? Iya, itu iklan Ramadan. Tuh kan. Gila lu nyampe Marjan juga bro. Iya. Tapi kan dari studio bukan dari agensinya langsung. Paham. Berapa buat bayar jasa lo? Banyak shotnya saya belum ngitung. Kira-kira kan ntar kan ada di quotation di aplikasi gue juga mungkin kalau lo masuk sini mitra. Soalnya masih nambah gitu sih. Oh iya, itu pasti add on lagi terus. Iya, soalnya makanya ada pusing juga mikirinnya. Added value. Kira-kira berapa sih tembus untuk per bulan nyampe 50 juta nggak minimal? Iya 50 bisa. Gokil. Nggak perlu kerja dong. Tapi ya kadang capek juga sih sebenarnya. Tipes sudah pernah dong ya? Ya kemarin saya kena COVID makanya kemarin diundur jadwalnya. Oh, yang kemarin si Aldan bilang katanya dimundurin ya? Iya, Oh. Itu lagi saya lagi di iklan Marjan. Aduh, baik banget shotnya. Besoknya saya kena COVID. Karena memang kebetulan ayah saya kena COVID waktu itu. Oke. Jadi kayak nular ke saya gitu. Ya qadarullah ya. Iya. Apa sih cara ngambil visual effect tuh membedakan dengan yang lainnya kan? Berarti artinya kan video udah di-cut to cut. Udah diedit. Iya. Di-cut-cutnya bukan lo kan cuttingnya kan? Bukan. Nah, dilempar ke lo. Apa sih masih banyak yang awam nih? Visual effect tuh tugasnya ngapain? Visual effects itu fungsinya untuk menambahkan pesan ke dalam video. Contohnya apa sih? Contoh. Misalnya direktur itu mempunyai visi bahwa si orang ini tuh lagi jalan ke sebuah gunung, tapi syutingnya nggak ada gunung. Gimana dong? PR juga ya. Jadi kita dengan visual effects kita bantu nih saya kasih gunung nih. Jadi visi dari direktur itu kesampaikan. Gitu. Oke, keren. Mewujudkan juga. sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada saat syuting. Oke, artinya yang dikirim kalau itu green screen. Kadang green screen, kadang ya udah ada setnya tapi tinggal di enhance lagi gitu. Lah PR dong kalau nggak ada green screen nih. Iya, kadang nggak seharusnya setiap perlu green screen sih. Oke. Iya. Oke, terus gimana cara ngakalinnya kalau tiba-tiba nggak ada green screen, udah jadi syutingnya kalau ada gunungnya berarti dia syutingnya di mana? Di jalan raya. Di jalan raya diganti sama gunung. Kadang sih untuk supaya lebih mudah biasanya misal mau syuting gunung nih, ya udah cari tempat yang sekiranya kayak seolah-olah kayak gunung gitu. Mungkin kayak di padang rumput. Ya enggak, padang rumput baru nanti dikasih gunung. Tapi pernah juga nggak permintaan dari klien nggak sedetail itu tapi ternyata dari lampu merah pengennya gunung nih. Oh, kan klien kan ada aja tuh kelakuan tuh. Oh iya, ada gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Mamam tuh. Gimana cara jadiinnya tuh? Ya udah mau klien gimana ya gimana dong? 50 juta nih kan, ambil aja deh. Sakit betul. Iya. Akhirnya ke Marjan ngapain shotnya kalau Marjan? Bocorin dikit lah. Saya nggak bisa bocorin baik-baik, penting banyak aja shotnya. Iya, paling kan ya udah bikin seger, udah apa lagi. Tapi ada modelnya kan yang belum kita ketahuin kan.
Iya, saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa soal itu kan karena lo udah perusahaan itu. Iya, dia juga pasti udah non disclosure agreement sih ya. NDA. Jadi NDA, iya benar. Paling gampang NDA singkatannya. Iya sih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain deh. Iya. Ada brand apa lagi yang mau lo garap? Lu banyak ya Toyota, iya. Bulan ini sih lagi Marjan doang sih kayaknya. Saya kayak kalau misal ngambil yang lain, ada lagi. Apa tuh? Iklan minuman. Oh lu TVC semua rata-rata ya? Iya TVC, belum film sih tapi. Belum ya? Kayak film saya ngeri juga sih kalau film ya. Kenapa ngeri dah? Kayak ntar lah kita bahas ya. Kenapa kalau itu? Hah? Kenapa satu brand lagi, minuman lagi? Ada. Siapa? Del Monte, pernah dengar Del Monte? Del Monte tahu gue kayaknya Del Monte. Iya. Bukannya saus ya? Saya juga mikir gitu. Lu mau minum saus? Kayak Del Monte. Saus ya? Bukan boba lah, boba. Bobanya rasa cabe. Kagak. Saya juga bingung pas pertama kali dapat Del Monte. Saus atau sambel? Boba. Minuman boba. Kayak nggak apa-apa saya ngomong gitu. Maksudnya belum tahu ini kan iklan kayak gimana. Iya. Tapi kan lu kan nggak tahu iklan. Oh iya tahu. Iya bener bro. Yang di Kaleng kan? Iya Kaleng. Ini kan? Iya itu. Oh ya tahu gue, ini mah ada di Alfamart nih. Iya ada. Iya. Lagi buat iklan itu. Iya memang saus juga kan brandnya. Saya juga mikirnya saus. Enggak, ini memang satu perusahaan bro. Iya. Lu lihat dong logonya. Logonya saus banget kan? Saus banget kan? Logonya saus banget. Sorry to say. Saya gak kaget pas buat boba. Sorry ya. Dia yang edit. Ini kan yang saus kan? Coba bukan deh. Del Monte. Logonya saus banget. Tapi mohon maaf nih, maksudnya bukan rasa saus kan? Bukan. Del Monte-nya. Gitu logonya, tapi itu dia saking kuatnya visual brand identity itu. Iya. Dia berarti order jasa logonya di Mitra Kasih Solusi itu jangan-jangan. Kuat loh dia loh. Kita ingetnya saus tuh. Sumpah pertama kali. Tuh kan? Saus. Logonya saus banget kan? Iya ini kan. Soalnya bentuknya kayak tomat gitu kan? Iya. Iya gak sih? Iya bener. Ini kan maksud lo yang ini kan. Ini kayak tomat kan? Iya kayak tomat. Ini kan tomat kan. Saus gak? Iya saus. Saus nih. Wah ini beneran nih. Berarti ini taro saus, boba saus. Enggak juga, matcha, red velvet saus. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Ini boba, pokoknya ini boba. Boba kan? Ya bobanya itu di mulut, pecah di mulut katanya. Oh gitu. Saya udah nyobain. Wush, udah nyobain nih. Boleh. Ntar gue cobain dong sausnya. Sausnya, bobanya. Oh ini keluar di Ramadan lagi. Oh Ramadan bentar lagi insya Allah ya. Oh enggak tahu dia keluar di mana, kan udah keluar deh. Saya nggak tahu deh. Oh, oke. Ya udah baru dua ini aja, Marjan sama ini. Iya baru itu doang. Mungkin nanti sarung lu Ramadan biasa rame nih orderan kayak gini nih. Sarung ada iklannya ya? Sarung lo ada ya? Wadimor itu kan. Oh ini ya itu Wadimor gajah duduk. Kita nggak tahu lu tiba-tiba gajah salto dapat orderan seperti itu. Iya bisa. Iya kan, Ramadan bisa banyak tuh. Ramadan banyak. Tapi sejauh ini Del Monte, Marjan. Kayaknya habis Marjan sama ke Maldives atau gimana ya? Kagak. Saking banyak ini duit. Enggak tuh, bercanda doang. Banyak banget nih kayaknya duitnya di visual effect nih. Kita kasih solusi.